Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 positif akan membahas mengenai berita terbaru tentang dugaan penganiayaan dan penculikan warga sipil Aceh oleh anggota Pas Pampres. Di sini nama saya Joni Sarependi, NPMC 1C022104, dan teman di sebelah saya Renita dengan NPMC 1C022120. Nah, kami berdua ini dari tim pro terhadap berita tersebut, dan kemudian di depan kami ada tim negatif. Di saya Rehan Seraris dengan NPMC 1C022104 dan rekan saya berkali siwa dengan NPM C1C022056. Jadi mereka berdua merupakan tim kontra terhadap isu ini. Oke, langsung saja. Di sini kami setuju dengan yang dilakukan oleh pihak TNI karena korban ini telah menjual obat-obatan terlarang dan mendirikan usaha ilegal. Maka dari itu TNI ini berhak untuk menangkap korban dan melakukan tindakan untuk menghukum korban. Menghukum korban dan menangkapnya. Menangkapnya tuh maksud saya di sini menangkap ya, bukan membunuh. Karena kan korban ini dibunuh oleh anggota TNI ini. Itu tuh melanggar hak asasi manusia yang berada di negara kita Indonesia. Ya, tapi kan dia melakukan itu dengan maksud bahwasannya dia ingin melindungi si korban ini agar tidak dilanjutkan ke ranah hukum dengan cara meminta uang 50 juta itu supaya tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Melindungi atau mengambil keuntungan. Nah, di sini kalau dia ke ranah hukum, itu tuh kan dia tidak tersiksa atau tidak apa, walaupun dia uangnya bertambah. Bisa-bisa 100 juta, tapi kan itu bisa dicicil. Tidak dalam satu malam ibunya harus mencari 50 juta. Seperti kita tahu, proses ataupun tindakan hukum itu tidak mudah, memerlukan proses yang sangat panjang, yang bahkan itu dapat membuat korban ini merasa lebih tertekan dengan denda ataupun sanksi yang akan dikenakan saat proses hukum. Tetapi dengan proses hukum yang berlaku di negara ini, nah, ini tidak akan menghilangkan nyawa dari si korban itu. Maaf, tapi kalian kan tidak melihat gitu kejadiannya seperti apa. Terus kalian juga mungkin hanya menonton beberapa potong video saja. Bisa jadi itu ada kesalahan informasi, misalnya ada juga praduga yang tak bersalah atas Pas Pampres, yang mana menghukum dan mengutuk anggota oknum ini tanpa melakukan sebelumnya penyelidikan terhadap oknum Pas Pampres ini, itu juga melanggar hak mereka sebagai anggota TNI dan juga anggota Pas Pampres. Dan juga di sini juga ada potensi kayak peralihan fokus, karena sekarang kita ketahui bahwasanya di Aceh itu sedang ada berita tentang pelanggaran hak asasi manusia dan konflik di Aceh. Bisa jadi dengan berita mereka mengatasnamakan TNI Pas Pampres tadi itu sebagai peralihan isu dari beberapa ya pelanggaran HAM di Aceh. Kalau itu, kalau seperti itu, kenapa korban ini kan dia tuh diculik oleh TNI itu yang mengaku sebagai polisi. TNI itu mengaku sebagai polisi supaya dia mau ikut. Nah, kemudian kan dia sampai di dalam mobil itu dia disiksa. Nah, kalau dia dibunuh langsung ataupun dia ditangkap, itu tuh dia nggak akan merasakan sakit. Dia pun merasakan sakit dari sakit-sakitnya dari sampai ujung hayatnya dan nafas terakhir. Itu apakah TNI itu tidak dalam belas kasihan? Seperti kita tahu ya, banyak sekali polisi yang menyamar ataupun menjadi intel. Nah, yang dilakukan TNI ini supaya korban ini tidak melarikan diri dan dia itu seakan-akan terciduk sedang melakukan transaksi ataupun penjualan obat-obat ilegal tersebut. Nah, untuk penganiayaan sebenarnya awalnya kita kan tidak tahu kondisi pada saat itu, apakah si korban ini melakukan pemberontakan atau seperti apa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kalian hanya membaca berita itu, kita belum tentu itu benar atau tidak. Mungkin saja itu kesalahan informasi. Juga dari video kita bisa lihat korban itu diikat kaki dan tangannya ke belakang. Nah, dia disiksa di situ. Bagaimana dia kalau melakukan pemberontakan?
Sebenarnya awalnya para TNI ini menawarkan untuk membebaskan korban dengan cara mendenda korban ini 50 juta sehingga dia akan terbebas dari proses hukum. Nah, kalau itu, kenapa harus malam? Kenapa nggak dikasih waktu seminggu atau gimana? Dan juga kalau misalkan dia diculik kan, nah dia dikurung aja di situ, diikat atau bagaimana, tanpa penyiksaan, dia cuma disekap aja seperti itu. Kenapa harus disiksa dan dibunuh sampai ibunya itu harus tertekan sekali mencari 50 juta, bahkan 1000 pun mereka susah mencarinya. Karena apa yang dilakukan oleh korban ini sangat-sangat fatal dengan menjual obat-obatan terlarang, di mana itu akan dikonsumsi oleh masyarakat umum. Dan itu akan merugikan banyak orang dan juga memakan korban yang banyak. Korban yang banyak tetapi tidak sampai melayang menghilangkan nyawa seseorang. Nah, apakah korban ini pernah membunuh orang ataupun apa gitu? Menyiksa orang? Enggak kan? Tapi dengan cara dia menjual obat-obatan itu secara tidak langsung dia akan membunuh orang perlahan seperti itu. Karena obat-obat itu tidak berdasarkan dari anjuran dokter. Sedangkan si korban ini dia bukan tenaga kesehatan, juga bukan dari ranah kesehatan seperti itu yang bisa menjual bebas obat-obatan tersebut. Dan juga dalam tanda kutip dalam kasus 50 juta tadi, dalam isu yang 50 juta tadi itu, kenapa semalam? Bisa jadi juga karena niat si Pas Pampres dan TNI ini yaitu untuk menyelamatkan korban dari panjangnya proses hukum seperti itu. Jika tidak semalam bisa jadi itu ketahuan oleh maksudnya tuh dari pihak lain yang mana itu akan menyebabkan si korban lanjut ke ranah hukum dengan cara tanda kutip penganiayaan tadi supaya itu uangnya bisa cepat dikirimkan seperti itu agar si korban bisa ditindaklanjuti. Seakan aja mereka bakal ketahuan di malam itu. Dia kan sudah nggak ada, dia kan sudah dibawa sama Pampres ke dalam mobil, dia nggak tahu tepatnya di mana. Kemudian kan dia disiksa dan itu pada saat malam itu dia dibawa ke Tangerang Selatan dan itu juga belum meninggal. Ya kan dia disiksa. Iya, karena dia menolak atas tawaran TNI tersebut, makanya dari itu dia itu disiksa agar prosesnya itu berhenti sampai di situ, tidak berkelanjutan. Siksaan itu kan melanggar HAM. Tapi dia menjual obat-obatan terlarang, itu dia juga melanggar HAM. Bahkan dia banyak merugikan masyarakat. Itu juga melanggar HAM dari si TNI dan Pas Pampres yang mana mereka mempunyai hak untuk menindaklanjuti atas pelanggaran. Tapi tetap aja HAM itu hak dari kita lahir, dari negara. Negara masa mau mengambil hak asasi manusia itu. Hak orang itu hidup, itu kecuali mereka melakukan tindakan yang sangat merugikan orang seperti membunuh orang ataupun pembunuhan massal. Ini kan enggak sebenarnya, dia cuma menjual obat-obat terlarang sepertinya peredaran narkoba. Mereka cuma di penjara dan hukumannya itu ya setimpal dengan mereka ini jualan sampai dibunuh, nggak dianiaya. Kalau untuk konsumen dari si korban itu kan balik lagi ke diri konsumennya masing-masing. Nah, dia pasti tahu kan bahwa obat itu ilegal, membeli dengan si korban itu kan ilegal. Jadi pasti dia tahu baik buruk dari obat yang dijual itu. Ya kalau masyarakat itu tahu, bagaimana kalau dia tidak tahu? Ya, biasanya kan kalau orang jual obat-obatan ilegal itu cuma beberapa orang yang tahu. Hanya orang tertentu, seperti contoh-contohnya orang yang berada di lingkup yang sama. Nah iya, tapi kan dampaknya nanti akan ke masyarakat kan, dan itu akan merugikan banyak orang. Nah, oke. Jadi intinya guys, di sini dari pihak TNI ini melakukan kesalahan dengan melakukan tindak kriminal terhadap korban, dan korban ini juga melakukan kesalahan dengan menjual obat-obatan terlarang dan mendirikan usaha yang terlarang. Jadi intinya di sini terserah kepada kalian mau berpihak kepada tim pro ataupun tim kontra. Akhir kata dari debat singkat ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.